Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Pratiwi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai negara kepulauan. Konsep negara kepulauan itu adalah suatu istilah yang berasal dari hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang juga sering disebut dengan UNCLOS 1982. Negara kepulauan yaitu suatu negara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang termasuk perairan dan wujud fisik lainnya yang hubungan satu sama lainnya itu sangat erat, sehingga gugusan pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki. Indonesia sendiri adalah contoh dari negara kepulauan itu sendiri yang memiliki wilayah yang sebagian besarnya itu terdiri dari perairan. Konsep negara kepulauan Indonesia ini telah diakui secara internasional melalui UNCLOS 1982 dan telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengakuan ini sangat penting karena perairan yuridiksi meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah negara. Namun, masih terdapat beberapa negara yang tidak mengakui konsep negara kepulauan dan melakukan tindakan persisten objektor untuk menghindari pengakuan hukum internasional. Oleh karena itu, konsep negara kepulauan ini harus diperjuangkan terus-menerus melalui saluran-saluran internasional agar benar-benar dapat menjadi hukum kebiasaan internasional. Suatu negara bisa dikatakan negara kepulauan ketika negara tersebut telah memenuhi syarat-syarat pokok sebagai negara kepulauan. Indonesia sendiri telah memenuhi syarat-syarat tersebut, yang mana syarat-syarat tersebut yaitu Indonesia memiliki jumlah pulau yang besar, memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, memiliki keseimbangan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi kekayaan keanekaragaman hayati, dan juga Indonesia memiliki keseimbangan dalam hal sosial, ekonomi, lingkungan, termasuk itu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Negara kepulauan juga memiliki kewajiban internasional untuk menghormati hak-hak negara lain dalam menggunakan sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif. Pengaturan mengenai negara kepulauan Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yang menentukan bahwa garis pangkal lurus kepulauan adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia. Negara kepulauan ini memiliki hak dan kewajiban yang kompleks dan berbeda dengan negara lain, serta harus mengakomodasi hak negara lain dalam penggunaan sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif. Hak dan kewajiban negara di perairan negara kepulauan itu yang pertama, hak lintas damai, di mana kapal asing dapat melintas damai melalui perairan negara kepulauan, tetapi juga harus menghormati hak dan kewajiban negara tersebut. Yang kedua itu kedaulatan penuh. Negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh di laut teritorial dan perairan kepulauan, sehingga dapat mengatur lalu lintas kapal dan pesawat udara asing. Yang ketiga itu perlindungan lingkungan. Negara kepulauan memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam hayati di perairan, serta menghormati hak-hak negara lain dalam penggunaan sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif. Yang keempat yaitu pengaturan lalu lintas, di mana negara kepulauan ini dapat mengatur lalu lintas kapal dan pesawat udara asing, termasuk penggantian alur laut dan skema pemisahan lalu lintas untuk memastikan keselamatan pelayaran dan keamanan negara.
Yang kelima yaitu kewajiban internasional. Negara kepulauan ini memiliki lebih dari 30 kewajiban internasional di perairan, termasuk perlindungan lingkungan, pencegahan pencemaran, dan perlindungan terhadap segala ancaman yang merusak. Sekian dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.